Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifki Akbar Fetian. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Etika Profesi tentang organisasi dan kode etik profesi. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang kita bahas yaitu pembentukan organisasi profesi, fungsi pokok organisasi profesi di bidang IT, manfaat kode etik profesi, kemudian ada kode etik dan tanggung jawab moral. Tujuan dibentuknya organisasi profesi itu, pertama, sebagai wujud dari standarisasi profesi, kemudian yang kedua, yaitu untuk meningkatkan nilai profesional suatu profesi. Adapun upaya untuk meningkatkan profesionalisme, yang pertama, kita perlu memahami terhadap fungsi pokok organisasi profesi. Yang kedua yaitu, pembentukan kode etik profesi. Dan yang ketiga peran dari kode etik profesi tersebut. Lantas pembentukan organisasi profesi itu tujuannya apa? Ini tujuan umum dari profesi itu. Pertama, memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya. Misalnya di bidang IT. Ia bertanggung jawab atas profesinya. Kemudian mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Berorientasi kepada kepentingan publik. Kemudian, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Ada kredibilitas. Kredibilitas ini artinya kepercayaan. Ya ini apa itu kredibilitasnya sudah bagus apa enggak? Nah ini ada 4 kebutuhan dasar yang kedua. Yaitu profesionalisme. Harus profesional. Terus kualitas jasa harus bagus. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kepercayaan. Karena kepercayaan ini sangat penting sekali-sekali. Orang tidak percaya atau tersakiti maka dia akan sulit move on. Atau sulit percaya lagi atau seperti ini kalau kita pernah dibohongi satu kali ya pada seseorang maka kita sudah kayaknya kepercayaan kita sudah menurun pada orang tertentu. Walaupun setelah orang tadi berbohong di situ sudah memperbaikinya. Tugas pokok organisasi profesi itu untuk apa saja sih? Pertama, untuk mengatur keanggotaan profesi. Jadi kita pernah mendengar. Ada beberapa anggota dari suatu profesi itu menyalahgunakan profesinya. Maka, bisa dikeluarkan dari keprofesian itu misalnya kayak anggota profesi hukum. Dia menyalahi hukum kemudian dia juga dipecat dari profesion itu. Selanjutnya, memfasilitasi anggota untuk memperbarui pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Apalagi saat ini perkembangan teknologi itu sangat cepat ya. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggota. Misalnya di situ ada tempat-tempat kayak lembaga sertifikasi profesi atau disingkat LSP untuk menstandarkan kemampuannya. Kemudian yang keempat membuat kebijakan etika profesi. Terus memberi sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran apapun ya soalnya kalau nggak ada sanksinya akan bahaya juga karena sewenang-wenang menggunakan profesinya tersebut ini tugas pokoknya ya. Kemudian, untuk prinsip kode etiknya. Di sini ada prinsip standar teknisnya. Bagaimana? Kemudian ada prinsip kompetensi. Dia harus menguasai apa-apa saja yang diperlukan. Kemudian ada prinsip tanggung jawab profesi. Prinsip kepentingan publik. Prinsip integritas. Integritas ini berhubungan dengan kejujuran sifatnya yang baik ya. Kemudian, ada prinsip objektivitas. Terus prinsip kerahasiaan. Gak semuanya harus kita beritahukannya. Itu harus ada beberapa yang kita jaga kerahasiaannya. Kemudian ada prinsip perilaku profesional. Nah ini ada lagi tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral untuk setiap kerugian apa saja. Terus ini bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Ini sangat penting juga misalnya kayak di manufaktur. Yaitu ada bosnya. Kemudian di situ kan ada kayak alat-alat potong. Kemudian ada kelalaian dan salah satu anggotanya terkena kepotong anggota tubuhnya. Misalnya di tangan atau apa. Nah ini harus bertanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab jika kerugian timbul merugikan orang lain ini. Juga begitu harus bertanggung jawab ya. Nah, itu tadi materi mengenai organisasi dan kode etik. Berikut ada tugas. Silakan didiskusikan soal 1-8. Itu bisa menurut pendapat Anda.
Silahkan diketik dan sesuai dengan format tugas sebelumnya. Dikirim via Teams. Pesan saya. Jangan menggunakan chat GPT. Pasti akan terdeteksi. Kerjakan menurut pendapat Anda. Terima kasih.